Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Lingkungan Bisnis kelas E akan mempresentasikan bab 5 mengenai mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dinda Karisma Putri NPM 008. Yang kedua, Melinda Seviona NPM 0014. Yang ketiga, Wulandari Hidayanti NPM 023. Yang keempat, Sri Lestari NPM 028. Yang kelima, Fulan Yustin NPM 042. Yang keenam, Afif Akbar Syahputra NPM 029. Yang ketujuh, Zahrul Fitriansyah NPM 0080. Dan yang terakhir, Sabira Prihar Anindita NPM 216. Perkenalkan, nama saya Dinda Karisma Putri NPM 200130100008. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pengambilan keputusan yang etis. Keputusan yang etis mengharuskan adanya suatu konflik antar dua kelompok. Manajer-manajer yang berhadapan dengan jenis-jenis pilihan yang sulit ini seringkali mendapat keuntungan dari strategi normatif. Nah, apa itu strategi normatif? Nah, strategi normatif adalah strategi yang didasarkan kepada norma dan nilai untuk membimbing keputusan mereka. Etika normatif menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan bermanfaat. Perilaku moral menghasilkan kebaikan yang paling besar bagi jumlah yang lebih besar. Seorang pengambil keputusan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang ada terhadap semua pihak dan memilih keputusan yang mengoptimalkan keuntungan jumlah orang yang lebih besar. Kemudian ada pendekatan individualisme. Suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Individu menghitung keuntungan terbaik jangka panjang untuk dirinya sendiri sebagai ukuran kebaikan dari sebuah keputusan. Individualisme diyakini dapat membawa kejujuran dan integritas, karena individualisme berjalan sangat baik dalam jangka waktu yang panjang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dinda mengenai pendekatan hak moral. Umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan satu individu. Hak-hak individu meliputi hak persetujuan bebas, hak atas privasi, hak kebebasan, hak untuk berpendapat, hak atas proses hak, dan yang terakhir hak atas hidup dan keamanan. Pendekatan keadilan, keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan tidak berat sebelah. Pendekatan keadilan meliputi yang pertama keadilan distributif, yaitu keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan hak personalnya. Dan yang kedua, hak prosedural, yaitu keadilan yang diterima dari prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan-keputusan. Dan yang terakhir yaitu keadilan kompensasi, merupakan bentuk keadilan yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Pilihan-pilihan etis seorang manajer. Jadi individu itu membawa kepribadian sendiri dan cara berperilaku di tempat kerja. Entah itu dari kebutuhan pribadi, pengaruh keluarga, dan latar belakang agama yang menjadi sistem nilai seorang manajer. Nah, maka dari itu, tahap pengembangan itu sangat penting untuk membuat keputusan. Ada 3 tahap pengembangan yang dilakukan, yang dimana tingkat pertama ini adalah pre-konvensional. Pre-konvensional ini adalah yaitu memenuhi dan ataupun mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah bertindak dalam kepentingannya sendiri, dan yang ketiga adalah patuh, di mana gaya memimpinnya adalah autokrasi ataupun memaksa. Sedangkan untuk
pegawainya ini adalah penyelesaian tugas. Tingkat kedua adalah konvensional, di mana tingkat ini yaitu menghidupkan pengharapan orang lain, di mana memenuhi kewajiban sistem sosial dan menjunjung hukum. Untuk gaya memimpinnya itu sendiri adalah berorientasi kepada tim, di mana memberikan yaitu suatu semangat. Untuk perilaku pegawainya sendiri itu adalah kerja sama kelompok dalam bekerja. Untuk tingkat ketiga ini adalah post konvensional, yaitu mengikuti prinsip keadilan dan hak yang sudah dipilih sendiri, serta mengetahui bahwa orang-orang itu menganut nilai-nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi dilema etika, serta yaitu menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Untuk gaya memimpinnya, ini adalah berdaya ubah atau yaitu pemimpin yang mengerti. Untuk perilaku pegawainya sendiri, itu adalah pegawai yang diberdayakan atau adanya partisipasi penuh. Di era globalisasi ini, etika sangat dipermasalahkan karena mempersulit manajer, karena yang dimana kecenderungan terhadap pemberian suap kepada pihak kantor, bahkan itu bukan internegara, sehingga etika ini memang perlu dibenahi agar tidak melanggar aturan. Jika kita berpikir lagi, sebenarnya apa tanggung jawab sosial perusahaan itu? Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu atau Corporate Social Responsibility atau GCR itu adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan demi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang Corporate Social Responsibility atau CSR memerlukan keterlibatan langsung dalam menjalankan CSR, di mana di lain hal tersebut ada juga manfaat dari CSR. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Dan yang terakhir, memberikan inovasi bagi perusahaan. Adapun 3 pemangku kepentingan dalam organisasi yang materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Lingkungan internal dan eksternal pemangku kepentingan. Sebanyak 38% pemangku kepentingan atau stakeholders, sebanyak 36% pemangku kepentingan kelompok, sebanyak 24% adapun pihak lain seperti pemerintah dan komunitas. Dasar piramida. Konsep dasar piramida atau bottom of the pyramid konsep BOP atau kaki piramida yaitu memiliki motif sebagai yang pertama melihat pasar luas dan belum tersentuh di ekonomi, yang kedua yaitu menyentuh kemiskinan global. Etika ketahanan. Etika ketahanan ada dua, yaitu ketahanan atau sustainable. Yang kedua, filosofi ketahanan. Ketahanan sustainable ada dua, yaitu pengembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan. Filosofi ketahanan yaitu keputusan strategis, merevisi kebijakan, mengukur kemajuan. Mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Dan keempat, tanggung jawab discretionary. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada kode etik atau Code of Ethics, pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika sosial. Kode etik itu ada dua. Yang pertama adalah pernyataan berdasarkan prinsip atau credo perusahaan, direncanakan untuk mempengaruhi budaya dan perusahaan. Yang kedua adalah pernyataan berdasarkan kebijakan. Secara umum menguraikan prosedur-prosedur yang digunakan situasi etis tertentu.
Lalu komite etika atau ethics komite, kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi etika perusahaan. Lalu ada struktur etis, mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Dan yang terakhir adalah program pelatihan etika atau ethic training, membantu pegawai untuk mengatasi persoalan etika yang menerjemahkan nilai-nilai yang dinyatakan dalam kode etik ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Zahrul. Whistleblowing. Penyingkapan yang dilakukan pegawai mengenai praktik-praktik ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi disebut whistleblowing. Tidak ada organisasi yang dapat mengandalkan pada kode etik dan struktur etika semata untuk mencegah terjadinya semua perilaku yang tidak patut. Praktik whistleblowing memang telah tersebar luas, tetapi praktik ini beresiko bagi para pegawai yang bisa kehilangan pekerjaan, diasingkan oleh rekan kerja, atau dipindahkan pada jabatan lebih rendah. Kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan sama pentingnya dalam memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Untuk menentukan etika dan tanggung jawab sosial yang dijunjung tinggi, meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan, telah memberikan hasil yang positif antara tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.